Halo sahabat MPK, welcome to Ramatama MPK. Kalian sudah tahu belum apa itu MPK? MPK atau Majelis Perwakilan Kelas adalah organisasi tingkat sekolah yang merupakan wadah bagi para perwakilan kelas. Adapun tugas utama MPK adalah mengawasi kinerja OSIS serta menampung dan menyalurkan aspirasi warga semansa. Visi MPK yaitu terwujudnya MPK sebagai organisasi yang kuat, tanggap, efektif, dan terpercaya dalam memperjuangkan aspirasi dan meningkatkan mutu serta kinerja OSIS yang berlandaskan pada iman dan takwa, rasa solidaritas yang bertanggung jawab, serta berpedoman pada Pancasila dalam arti yang seluas-luasnya. Misi MPK yang pertama, memperjuangkan aspirasi siswa untuk mewujudkan pemerataan IPTEK dan IMTAK dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu sekolah. Kedua, memperjuangkan pernyataan status MPK sebagai organisasi penting dengan fungsi dan kewenangan penuh yang menyangkut kepentingan siswa. Ketiga, melaksanakan program kerja MPK yang telah disusun selama 1 tahun dengan baik secara sistematis dan berkelanjutan. Keempat, meningkatkan fungsi legislasi serta pengawasan. Dan yang kelima, turut serta membantu program sekolah yang berkaitan dengan kegiatan kesiswaan melalui aspirasi siswa. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan kakak-kakak pengurus MPK masa bakti 2022-2023. MPK diketuai oleh Kak Rahel dengan wakil internal Kak Alia dan wakil eksternal Kak Galen. Tugas ketua MPK yang pertama, memimpin sidang. Kedua, memimpin koordinasi dalam setiap program kerja. Ketiga, menetapkan hasil keputusan. Keempat, mendiskusikan pembahasan internal bersama seluruh anggota MPK. Kelima, memberikan usul atau saran kepada OSIS. Dan yang keenam, menyetujui pengeluaran surat rekomendasi perihal keanggotaan OSIS. Tugas wakil internal MPK yang pertama, menggantikan ketua MPK jika tidak dapat menghadiri rapat. Kedua, memberikan saran dan usulan kepada ketua MPK. Ketiga, bertanggung jawab terhadap seluruh komisi. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap seluruh anggota terutama kelas 11. Tugas wakil eksternal MPK yang pertama, membantu berkoordinasi dengan seluruh komisi. Kedua, memberikan saran dan usulan kepada ketua MPK. Ketiga, membantu ketua atau wakil internal MPK dalam menjalankan tugasnya. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap seluruh anggota terutama kelas 10. Selanjutnya ada Sekretaris Umum MPK Kak Sarah Nabila dan Wakil Sekretaris Umum MPK Kak Neila Karisa. Tugas Sekretaris Umum MPK yang pertama, mengagendakan kegiatan harian MPK. Kedua, mencatat dan mengordinasikan surat masuk dan keluar. Yang ketiga, mengarsipkan surat masuk dan keluar. Tugas Wakil Sekretaris MPK yang pertama, membantu Sekretaris Umum dalam menjalankan tugasnya. Kedua, merekap kegiatan MPK. Ketiga, membantu Sekretaris. Keempat, mengagendakan kegiatan. Dan yang kelima, membuat notulen rapat MPK. Bendahara Umum MPK Kak Intan dan Wakil Bendahara Umum MPK Kak Mirna. Tugas Bendahara Umum MPK yang pertama, mengelola keuangan MPK. Kedua, mengawasi keuangan OSIS. Ketiga, membuat surat pertanggungjawaban atas pengeluaran dana. Tugas Wakil Bendahara Umum MPK yang pertama, menggantikan Bendahara MPK. Kedua, membantu Bendahara MPK. Dan yang ketiga, turut mengawasi pengeluaran dan pemasukan keuangan. Selanjutnya ada komisi-komisi dari MPK. Yuk kita kenalan ada apa aja ya. Yang pertama ada Komisi 1 Keorganisasian. Komisi 1 dikoordinasi oleh Kak Rahmi, memiliki sekben Kak Feriska dengan anggota Kak Seleka, Kak Noval, dan Kak Vaniesia. Tugas Komisi 1 adalah memberikan pengarahan terhadap seluruh program kerja OSIS, memantau kinerja MPK, dan bertanggung jawab atas hasil rapat OSIS. Pun program kerja dari Komisi 1 Keorganisasian yang pertama, rapat pengesahan program kerja. Kedua, ikut dalam rapat OSIS dan melaporkannya dalam forum MPK. Tiga, melakukan penilaian anggota MPK. Keempat, kunjungan persahabatan anggota MPK SMA Negeri 1 Tanjung Pandan dengan sekolah lain. Kelima, membuat feeds Instagram perkenalan kepengurusan MPK. Keenam, seru MPK 2023-2024. Dan yang ketujuh, Salulosa 2023-2024. Berikut adalah dokumentasi program kerja yang sudah dijalani oleh Komisi 1 Keorganisasian selama masa bakti 2022-2023. Yang pertama, rapat pengesahan program kerja. Selanjutnya ada program kerja unggulan yaitu Salulosa. Selanjutnya adalah Komisi 2, Komisi Aspirasi dikoordinasi oleh Kak Nailah.
memiliki sekben Kak Inaya dengan anggota Kak Bonar, Kak Adinda, Kak Kansa, dan Kak Abdillah. Tugas Komisi 2 Aspirasi adalah menyerap, menampung, serta mengolah dan menyalurkan aspirasi, menyuarakan aspirasi siswa, serta memantau kotak aspirasi. Komisi 2 Aspirasi memiliki program kerja yang pertama, Serasi, Semansa Meraih Aspirasi, kedua, Rapat Aspirasi 1 dan 2, ketiga, SAC, Semansa Aspiration Competition, dan yang keempat, mengurus dan mengkoordinir aspirasi melalui QR Code. Berikut dokumentasi dari program kerja yang sudah dijalani oleh Komisi 2 Aspirasi selama masa bakti 2022-2023. Yang pertama ada Rapat Aspirasi 1, selanjutnya ada Semansa Aspiration Competition yang ke-8. Selanjutnya ada Komisi 3 Humas. Komisi 3 dikoordinasi oleh Kak Aulia, memiliki sekben Kak Faradita, dengan anggota Kak Rigel, Kak Shelby, Kak Amelia, dan Kak Fazli. Tugas Komisi 3 Humas, penghubung antara MPK dengan komponen dan forum lain, memberikan informasi terkait MPK pada forum lain, melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan di media sosial MPK. Komisi 3 Humas memiliki program kerja yang pertama mengkonfirmasikan kepada OSIS dan pihak sekolah apabila terdapat rapat MPK yang membutuhkan kehadiran pengurus OSIS dan pihak sekolah. Kedua, mengurus media sosial MPK. Ketiga, MPK Awards 1. Keempat, MPK Awards 2. Kelima, Ramah Tamah. Keenam, mengkoordinasikan perkenalan anggota MPK melalui media sosial. Dan yang ketujuh, Ikatan MPK. Selanjutnya, program kerja yang sudah dijalani oleh Komisi 3 Humas selama masa bakti 2022-2023. Ada MPK Awards 1 dan Ikatan MPK yang ke-6. Baiklah, ini adalah komisi yang terakhir, yaitu Komisi 4 Pengawasan. Komisi 4 dikoordinasi oleh Kak Indira, memiliki sekben Kak Arazik, dengan anggota Kak Resti, Kak Farsha, dan Kak Ataya. Tugas Komisi 4 Pengawasan yaitu mengawasi kinerja OSIS, mengevaluasi kinerja OSIS, dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua MPK. Berikut adalah program kerja dari Komisi 4 Pengawasan. Yang pertama, mengikuti setiap rapat perencanaan kegiatan OSIS. Kedua, menampung laporan setelah pelaksanaan program kerja OSIS berdasarkan hasil pengawasan. Ketiga, mempersiapkan format laporan pengawasan anggota seksi OSIS yang diawasi oleh Ketua Seksi OSIS. Yang keempat, menyampaikan format pengawasan kegiatan OSIS. Kelima, mengadakan pertemuan evaluasi kinerja anggota OSIS oleh perwakilan anggota MPK. Dan yang keenam, mengadakan laporan pertanggungjawaban kinerja OSIS. Berikut adalah program kerja yang sudah dijalani oleh Komisi 4 Pengawasan selama masa bakti 2022-2023. Yang pertama, ada mengikuti setiap rapat perencanaan kegiatan OSIS. Kedua, menampung laporan setelah pelaksanaan program kerja OSIS berdasarkan hasil pengawasan. Keempat, menyampaikan format pengawasan kegiatan OSIS. Kelima, mengadakan pertemuan evaluasi kinerja anggota OSIS oleh perwakilan anggota MPK. Dan dengan program kerja unggulan yaitu rapat laporan pertanggungjawaban. Jangan lupa follow media sosial MPK. Sekian video perkenalan MPK Semansa. Thank you and see you guys.